Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas wajib desain pondasi 2 dengan judul perencanaan pondasi tiang pancang. Di mana beranggotakan yang pertama Sesmita Nur Safitri Rahmadianti dengan MPM 1940301045 dan saya sendiri Nur Asmida 1940301053. Adapun pengertian pondasi, pondasi adalah komponen struktur terendah dari bangunan yang meneruskan beban bangunan ke tanah atau batuan yang berada di bawahnya. Sedangkan pondasi tiang pancang adalah batang yang relatif panjang dan langsing yang digunakan untuk menyalurkan beban pondasi melewati lapisan tanah dengan daya dukung rendah ke lapisan tanah yang mempunyai kapasitas daya dukung tinggi. Adapun jenis-jenis pondasi, yang pertama adalah pondasi telapak, kedua pondasi rolek bata, ketiga pondasi tapak atau ceker ayam, keempat pondasi sumuran, lima pondasi board peel atau straw peel, yang terakhir pondasi tiang pancang. Tahapan pelaksanaan. Yang pertama, persiapan lokasi pemancangan. Mempersiapkan lokasi di mana alat pemancang akan diletakkan. Tanah haruslah dapat menopang berat alat. Bila mana elevasi akhir kepala tiang pancang berada di bawah permukaan tanah asli, maka galian harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pemancangan. Perhatian khusus harus diberikan agar dasar pondasi tidak terganggu oleh penggalian di luar batas-batas yang ditunjukkan oleh gambar kerja. Yang kedua, persiapan alat pemancangan. Pelaksana harus menyediakan alat untuk memancang tiang yang sesuai dengan jenis tanah dan jenis tiang pancang sehingga tiang pancang tersebut dapat menembus masuk pada kedalaman yang telah ditentukan atau mencapai daya dukung yang telah ditentukan tanpa kerusakan. Bila diperlukan, pelaksana dapat melakukan penyelidikan tanah terlebih dahulu. Yang ketiga, penyimpanan tiang pancang. Tiang pancang disimpan di sekitar lokasi yang akan dilakukan pemancangan. Tiang pancang disusun seperti piramida dan dialasi dengan kayu 5/10. Penyimpanan dikelompokkan sesuai dengan tipe, diameter, dimensi yang sama. Yang keempat, pemancangan. Kepala tiang pancang harus dilindungi dengan bantalan topi atau mandrel. Tiang pancang diikatkan pada sling yang terdapat pada alat, lalu ditarik sehingga tiang pancang masuk pada bagian alat. Setelah melakukan pemancangan, dilakukan monitoring pancang sesuai dengan form yang telah disetujui. Perhitungan kuat daya dukung pondasi, di mana diameter tiang pancang adalah 0,70 meter, panjang tiang pancang 17 meter, kuat tekan beton tiang pancang 25 MPa, berat beton bertulang 24 km kubik. Perhitungan kuat daya dukung pondasi, diameter tiang pancang 0,70 meter, panjang tiang pancang 17 meter, kuat tekan beton tiang pancang 25 MPa, berat beton bertulang 24 km per meter kubik. Berikut adalah data hasil pengujian laboratorium data bertanah, sondit, dan SPT. Tahanan aksial tiang pancang. Berdasarkan kekuatan bahan, luas penampang tiang pancang adalah 0,3850 meter persegi. Berat tiang pancang adalah 157,08 kN. Kuat tekan beton tiang pancang 25.000 kPa. Kapasitas dukung nominal tiang pancang adalah 2699,00 kN. Faktor reduksi kekuatan 0,60. Tahanan aksial tiang pancang adalah 1619,40 kN. Berdasarkan data bor tanah atau skemton, tahanan ujung dapat dicari dengan rumus PB sama dengan AB dikali CB dikali NC. Diameter tiang pancang 0,70 meter, luas tampang tiang pancang adalah 0,3850 meter persegi. Kohesi tanah di sekitar dasar tiang 51,00 kN per meter persegi. Faktor daya dukung menurut skemton
NC sama dengan 9. Tahanan ujung nominal tiang panjang adalah 176,715 kN. Tahanan gesek dapat dicari dengan rumus PS sama dengan sigma AD dikali CU dikali AS. Faktor adesi untuk jenis tanah lempung pada tiang panjang yang nilainya tergantung dari AD sama dengan 0,2 ditambah 0,98 CU. Diameter tiang panjang 0,70. Luas permukaan dinding segmen tiang dapat dicari dengan rumus AS sama dengan P dikali D dikali L1. Berikut merupakan perhitungan tahanan gesek nominal tiang yang dapat dilihat dari tabel berikut. Tahanan aksial tiang panjang dengan hasil 1009,790 kN. Faktor reduksi kekuatan 0,60. Tahanan aksial tiang panjang 605,87 kN. Berdasarkan hasil uji sondir atau Boltzmann, tahanan ujung sama seperti yang sebelumnya dapat dicari dengan rumus PB sama dengan W dikali AB dikali QC. Dengan diameter 0,70 meter, luas tampang tiang panjang 0,3850 meter persegi. Tahanan penetrasi kerucut statis rata-rata dari 8D di atas dasar sampai dengan 4D di bawah dasar tiang panjang dengan hasil 11,40 meter. Untuk 8D, untuk 4D dengan hasil 1980 meter. Untuk QC-nya 4.200 kN per meter persegi. Faktor reduksi nilai tahanan ujung nominal tiang W sama dengan 0,50. Tahanan ujung nominal tiang panjang sama dengan 808,50 kN. Untuk tahanan gesek dapat dicari dengan rumus PS sama dengan sigma AS dikali QF. Untuk tahanan aksial tiang panjang, tahanan nominal tiang panjang didapat 1243,265 meter. Untuk faktor reduksi kekuatan F sama dengan 0,60. Tahanan aksial tiang panjang 745,959. Berdasarkan hasil uji SPT Meyerhof, kapasitas nominal tiang panjang secara empiris dari nilai N hasil pengujian SPT menurut Meyerhof dinyatakan dengan rumus PN sama dengan 40 dikali NB dikali AB ditambah A dikali AS kN, atau PN sama dengan 380 dikali N dikali AB. Berdasarkan hasil pengujian SPT diperoleh data sebagai berikut yang sesuai dengan tabel. Untuk nilai SPT rata-rata di sepanjang tiang hasilnya 15,882. Nilai SPT di sekitar dasar tiang 8D di atas dasar tiang sampai dengan 4D di bawah dasar tiang. Untuk 8D sendiri dihasilkan 11,40 meter, untuk 4D 1980 meter, untuk NB sama dengan 31,667. Untuk diameter tiang panjang masih sama 0,70 meter, panjang tiang panjang 17 meter, luas dasar tiang panjang 0,3850 meter persegi. Luas ilmu tiang panjang 37,400 meter persegi. Untuk kapasitas nomor tiang panjang 1081,666667 kN dengan PN lebih kecil dari 380 dikali N dikali AB, atau PN lebih kecil dari 2323,588 kN. Untuk kapasitas nominal tiang panjang 1081,666667 kN. Untuk faktor reduksi kekuatan 0,60. Tahanan aksial tiang panjang 645 kN. Adapun rekap tahanan aksial tiang panjang dapat dilihat dari tabel berikut. Kemudian perhitungan pondasi. Dengan data bahan yang pertama diameter tiang panjang 0,70 meter,
Panjang tiang panjang 17 meter, kuat tekan beton tiang panjang 25 MPa, berat beton bertulang 24 kN per meter kubik, dan daya dukung ijing tiang 299,20 kN. Untuk syarat perencanaan kelompok tiang sendiri adalah 2,5D kurang dari S kurang dari 3D, dengan D sama dengan dimensi atau diameter tiang dan S sama dengan jarak spasi antara tiang dalam kelompok tiang. Dengan S sendiri adalah sama dengan 1,1 meter. Kemudian data field cap, di mana kuat tekan betonnya sama dengan 20 MPa, kuat leleh baja tulangan deform sama dengan 390 MPa, kuat leleh batang tulangan polos 240 MPa, dan berat batang betulang 24 kN per meter kubik. Kemudian data dimensi pondasi, yang dimana lebar kolom arah X sama dengan 0,60 meter, lebar kolom arah Y 0,60 meter, jarak tiang panjang tepi terhadap sisi luar beton 0,50 meter, tebal field cap 0,50 meter, tebal tanah di atas field cap 0,90 meter, berat volume tanah di atas field cap 18 kN per meter kubik, dan posisi kolom dalam 40, tepi 30, sudut 20 adalah 40. Kemudian data beban fondasi, dengan gaya aksial kolom akibat beban terfaktor adalah 800 kN, momen arah X akibat beban terfaktor 100 kN meter, momen arah Y akibat beban terfaktor 110 kN meter, dan tahanan aksial tiang panjang 605,87 kN. Susunan tiang panjang. Yang pertama terhadap arah X didapat lebar field cap adalah 3,2 meter, dan untuk arah Y didapat lebar field cap-nya 3,2 meter. Efisiensi grup tiang panjang didapat 0,704, sehingga daya dukung kelompok tiang menjadi 210,623 kN. Gaya aksial pada tiang panjang. Yang pertama, berat tanah di atas field cap adalah 165,888 kN, berat field cap adalah 122,88 kN, sehingga total gaya aksial terfaktornya adalah 1146,52 kN. Diketahui juga lengan maksimum tiang panjang arah X terhadap pusat adalah 1,10 meter, lengan maksimum tiang panjang arah Y terhadap pusat adalah 1,10 meter, lengan minimum tiang panjang arah X terhadap pusat adalah minus 1,10 meter, dan lengan minimum tiang panjang arah Y terhadap pusat adalah minus 1,10 meter. Gaya aksial maksimum dan minimum pada tiang panjang yang didapatkan untuk yang maksimumnya 159,21 km dan 95,57 kN. Syaratnya adalah PU max kurang dari atau sama dengan F dikali Pn, yaitu 159,21 kN kurang dari atau sama dengan 210,623 kN, yang menunjukkan bahwa ini menunjukkan sudah aman. Kemudian tinjauan geser arah. Diketahui H sama dengan 0,50 meter, Lx sama dengan 3,20 meter, Ly sama dengan 3,20 meter, Bx sama dengan 0,60 meter, By sama dengan 0,60 meter, Wc sama dengan 24 kN per meter kubik, Z sama dengan 0,90 meter, Ws sama dengan 18 kN per meter kubik, PU max sama dengan 159,21 kN, Vc aksen sama dengan 20 MPa, dan AS sama dengan 40. Tinjauan geser arah X. Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton adalah 0,100 meter, tebal efektif field cap 0,400 meter, jarak bidang kritis terhadap sisi luar 1,1 meter, berat beton 42,24 kN, berat tanah 57,02 kN, gaya geser arah X 378,4, lebar bidang geser untuk tinjauan arah sama dengan 3.200 mm, tebal efektif field cap 400 mm,
Rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolom 1. Geser pil cap arah X, diambil nilai terkecil dari VC yang diperoleh dari persamaan sebagai berikut. Dari persamaan ini diambil VC sama dengan 1908 kN dengan faktor reduksi kekuatan gesernya 0,75. Kuat geser pil cap sendiri adalah 1431 kN. Syaratnya F kali VC lebih besar dari atau sama dengan VUX, di mana 1431 kN lebih besar atau sama dengan dari 378,4 kN, menandakan bahwa sudah aman. Kemudian tinjauan geser arah Y. Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton 0,1 meter, tebal efektif pil cap 0,400 meter, jarak bidang kritis terhadap sisi luar 1,1 meter, berat beton 42,24 kN, berat tanah 57,02 kN, gaya geser arah Y 378,4, lebar bidang geser untuk tinjauan arah Y 3200 mm, tebal efektif pil cap 400 mm, rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolom 1. Kuat geser pil cap arah X, diambil nilai terkecil dari VC yang diperoleh dari persamaan berikut. Yang diambil adalah 1908 kN. Faktor reduksi kekuatan geser 0,75. Kuat geser pil cap 1431 kN. Dengan syarat F kali VC lebih dari sama dengan VUX dengan 1431 kN lebih besar daripada sama dengan 378,4 kN, artinya sudah aman. Kontrol gaya geser dua arah atau cons. Diketahui tebal pil cap-nya 0,50 meter, lebar kolom arah X 0,60 meter, lebar kolom arah Y 0,60 meter, arah aksial kolom akibat beban terfaktor 800 kN, kuat tekan beton 20 MPa, dan posisi kolom 40. Tinjauan geser dua arah. Yang pertama, jarak pusat tulangan terhadap sisi luar betonnya 0,1 meter, tebal efektif pil cap 0,40 meter, lebar bidang geser pons arah X 1 meter, lebar bidang geser pons arah Y 1 meter, gaya geser pons akibat beban terfaktor pada kolom 800 kN, luas bidang geser pons 1,6 meter persegi, lebar bidang geser pons 4 meter, rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolom 1. Tegangan geser pons diambil nilai terkecil dari Fp yang diperoleh dari persamaan berikut. Dari ketiga persamaan ini diperoleh Fp sama dengan 1,4907 MPa dengan faktor reduksi kekuatan geser pons 0,75. Didapat juga kuat geser pons senilai 1788,854 kN. Dengan syarat F kali VNP lebih besar atau sama dengan PUX, yang dimana 1788,854 kN lebih besar atau sama dengan dari 800 kN. Kemudian gaya lateral. Berdasarkan defleksi tiang maksimum, tahanan lateral tiang H kategori tiang panjang dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Diketahui diameter tiang panjang 0,40 meter, panjang tiang panjang 17 meter, modulus subgrade horizontal 26.720 kN per meter kubik, modulus elastis tiang 23.500.000 kN per meter persegi, momen inersia penampang 0,001257 meter pangkat 4, jarak beban lateral terhadap muka tanah 0,20 meter, defleksi tiang maksimum 0,010 meter, koefisien defleksi tiang sama dengan 0,548398 meter, tahanan lateral nominal tiang panjang 87,816 kN, dan faktor reduksi kekuatan 0,60, sehingga tahanan lateral tiang panjang didapatkan senilai 52,69 kN. Kemudian gaya lateral pada tiang panjang. Yang diketahui gaya lateral arah X akibat beban terfaktornya 150 kN,
Gaya lateral arah Y akibat beban faktor 130 N, tahanan aksial tiang panjang 299,20 kN, dan tahanan lateral tiang panjang 52,69 kN. Untuk gaya lateral arah X pada tiang didapatkan nilai 16,667 kN. Kemudian untuk gaya lateral arah Y pada tiang didapatkan 14,444 kN. Gaya lateral kombinasi antara dua arah tersebut didapatkan nilai 22,055 kN. Dengan syarat HU max lebih besar atau sama dengan dari F kali HN, yang dimana 22.055 kN lebih besar daripada 52,69 kN. Kemudian untuk yang terakhir adalah penulangan field cap. Pembesian field cap diketahui Lx-nya sama dengan 3,20 meter, Ly-nya sama dengan 320 meter, Bx sama dengan 0,60 meter, By sama dengan 0,60 meter, A sama dengan 0,50 meter, H sama dengan 0,50 meter, Wc sama dengan 24 kN per meter kubik, Z sama dengan 0,90 meter, Ws sama dengan 18 kN per meter kubik, Pu max sama dengan 159,21 kN, Pu min sama dengan 95,57 kN, D aksen sama dengan 0,10 meter, Vc aksen sama dengan 20 MPa, dan Vy sama dengan 390,00 MPa. Yang pertama ada tulangan arah X dengan jarak tepi kolom terhadap sisi luar field cap-nya adalah 1,3 meter, jarak tiang terhadap sisi kolomnya 0,80 meter, berat betonnya 49,92 kN, berat tanah 67,392 kN, momen yang terjadi pada field cap didapat 305,85 kN, lebar field cap yang ditinjau 3.200 mm. Tebal field cap sendiri 500 mm. Jarak pusat pulangan terhadap sisi luar beton 100 mm, tebal efektif platnya 400 mm, kuat tekan beton 20 MPa, kuat leleh baja tulangan 390 MPa, modulus elastisitas bajanya 2,0 tambah 0,5 MPa, faktor distribusi tegangan betonnya didapat 0,02225 yang diketahui adalah B1-nya senilai 0,85. Kemudian faktor reduksi kekuatan lenturnya dengan F sama dengan 0,8 sehingga didapatkan R max-nya 5,2993 dan Mn-nya 382,312 kN. Untuk Rn sendiri adalah 0,7467. Disyaratkan bahwa Rn itu kurang dari R max. Jadi 0,7467 kurang dari 5,2993. Rasio tulangan yang diperlukan itu ada 0,00196, rasio tulangan minimumnya 0,0025, rasio tulangan yang digunakan adalah 0,0025. Luas tulangan yang diperlukan juga adalah senilai 3.200 mm persegi, dengan diameter tulangannya yang digunakan adalah 16 mm. Kemudian untuk jarak tulangan yang diperlukan sebesar 201,06 mm. Jarak tulangan maksimumnya 200 mm. Jarak tulangan yang digunakan juga senilai 200 mm. Kemudian digunakan tulangan sebesar 200 mm, sehingga didapatkan luas tulangan yang terpakai adalah sebesar 3.217 mm persegi. Untuk tulangan arah Y, jarak tepi kolom terhadap sisi luar field cap itu senilai 1,3 meter. Jarak tiang terhadap sisi kolom 0,80 meter, berat beton 49,92 kN, berat tanah 67,392 kN, momen yang terjadi pada field cap senilai 305,85 kN. Lebar field cap yang ditinjau adalah sebesar 3.200 mm. Tebal field cap-nya sendiri adalah 500 mm dengan jarak tulangan terhadap sisi luar beton sebesar 100 mm. Tebal efektif platnya 400 mm
dengan kuat tekan beton 20 MPa dan kuat leleh baja tulangan 390 MPa. Didapatkan faktor distribusi tegangan betonnya senilai 0,0225 dan faktor reduksi kekuatan lentur senilai 5,299328,512. Untuk nilai Mn-nya sendiri adalah 382,3212 kN dan Rn-nya didapatkan 0,7467 dengan syarat Rn lebih kecil dari Rmax, di mana 0,7467 lebih kecil dari 5,299328,512. Rasio tulangan yang diperlukan adalah 0,00196 dengan rasio tulangan minimumnya 0,0025 dan rasio tulangan yang digunakan juga 0,0025 sehingga didapatkan luas tulangan yang diperlukan sebesar 3.200 mm persegi dengan diameter tulangan sebesar 16 mm. Jarak tulangan yang diperlukan sebesar 201,06 mm. Jarak tulangan maksimumnya 200 mm dengan jarak tulangan yang digunakan juga 200 mm. Digunakan tulangan 200 mm sehingga luas tulangan terpakai sebesar 3.217 mm persegi. Kemudian ada tulangan susut. Rasio tulangan susut minimum itu sebesar 0,0014. Luas tulangan susut arah X sebesar 1.792 mm persegi. Kemudian untuk arah Y-nya luas tulangannya sebesar 1.792 mm persegi juga. Dengan diameter tulangan yang digunakan adalah 12 mm. Jarak tulangan susut arah X sebesar 201,96 mm. Jarak tulangan susut maksimum arah X sebesar 200 mm. Arah tulangan susut arah X yang digunakan 200 mm. Jarak tulangan susut arah Y sebesar 201,96. Jarak tulangan susut maksimum arah Y sebesar 200 mm. Dan jarak tulangan susut arah Y yang digunakan sebesar 200 mm. Jadi disimpulkan bahwa untuk tulangan susut arah X digunakan diameter 12-200 dan sama juga untuk arah Y diameternya adalah 12-200. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.